Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok manajemen, itu Mbak Husni, Mbak Waode, dan saya sendiri Salesiana, akan mempresentasikan bab 8, manajemen exposure transaksi. Seiring dengan sifat bisnis menjadi internasional, beberapa perusahaan terekspos terhadap risiko kurs tukar yang berubah. Dengan demikian, penting bagi manajer keuangan untuk mengetahui mata uang asing perusahaan exposure dan mengelola exposure dengan benar. Dan manajer dapat menstabilkan arus kas perusahaan dan meningkatkan nilai kinerja perusahaan. Perubahan-perubahan dalam kurs tukar dapat mempengaruhi penyelesaian kontrak-kontrak, arus kas, dan juga nilai perusahaan. Secara konvensional, exposure mata uang asing diklasifikasi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu exposure transaksi, yang kedua exposure ekonomi, dan yang ketiga exposure translasi. Oke, saya sedikit komentar Suster Salesiana. Baik, itu Pak. di butir pertama itu kan beberapa perusahaan terekspos ya gitu. Nah, tadi saya katakan jangan diartikan terekspos atau terpapar ya. Jadi beberapa perusahaan kemungkinan mengalami kerugian sebagai akibat dari risiko kurs tukar yang berubah. Jadi intinya terekspos, sekali lagi bukan maksudnya terekspos, tapi kemungkinan akan mengalami kerugian ya. Poinnya maknanya begitu ya. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sebagai akibat dari risiko kurs tukar yang berubah. Oke, silakan lanjut. Baik, Pak, terima kasih. 3 jenis paparan exposure mata uang asing. Yang pertama, sampaikan 3 jenis exposure gitu saja. Ya, baik, Pak. Minta maaf, Pak. Nggak apa-apa, saya meluruskan saja. Exposure pertama itu exposure transaksi, yaitu sensitivitas nilai mata uang domestik yang direalisasikan atas arus kas kontraktual perusahaan dalam denominasi dalam mata uang asing terhadap perubahan-perubahan kurs tukar yang tidak diharapkan. Karena penyelesaian arus kas kontraktual ini mempengaruhi arus kas mata uang domestik perusahaan. Exposure transaksi juga kadang-kadang dianggap sebagai exposure ekonomi jangka pendek. Yang kedua, exposure ekonomi itu tingkat dalam mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi dalam kurs tukar. Perubahan nilai tukar dapat memiliki efek mendalam pada posisi kompetitif perusahaan di pasar dunia dan dengan demikian pada arus kas dan nilai yang ditandai. Yang ketiga itu exposure translasi. Potensi bahwa laporan keuangan konsolidasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam kurs tukar. Konsolidasi melibatkan penjabaran laporan keuangan anak perusahaan dari mata uang lokal ke mata uang lokal. Ini kita pertimbangkan dari perusahaan multinasional Amerika Serikat yang memiliki anak perusahaan di Inggris dan Jepang. Setiap anak perusahaan akan menghasilkan laporan keuangan dalam mata uang lokal. Untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan di seluruh dunia, perusahaan harus menerjemahkan laporan keuangan anak perusahaan ke dalam mata uang lokal, yaitu ke dalam dolar Amerika Serikat. Oke, Suster, kembali ke slide sebelumnya sebentar. Slide sebelumnya, Suster. Ya, oke. Nah, mungkin Suster bisa menyampaikan exposure transaksi dalam kalimat yang menggunakan kalimat Suster sendiri, sehingga maknanya bisa ditangkap dengan mudah. Apa sih sebenarnya transaction exposure itu? Transaction exposure itu menurut saya itu yang nilai dalam penjualan atau pembelian barang itu semuanya menggunakan mata uang asing. Dan juga dalam
hal pinjam-meminjam juga itu menggunakan juga mata uang asing. Itu yang saya pahami tentang exposure transaksi. Oke, sebentar ya, ini pas ada azan sebentar, saya mau komen sebentar lagi. Suster bisa lanjut dulu nggak apa-apa? Baik Pak, terima kasih. Exposure transaksi muncul ketika perusahaan menghadapi arus kas kontraktual yang ditetapkan dalam mata uang asing. Misalkan sebuah perusahaan Amerika Serikat menjual produknya ke klien Jerman dengan persyaratan kredit 3 bulan dan ditagih 1 juta euro. Ketika perusahaan Amerika Serikat menerima 1 juta euro dalam 3 bulan, perusahaan tersebut harus mengonversi euro menjadi dolar dengan nilai tukar spot yang berlaku pada saat tanggal jatuh tempo, yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Akibatnya, penerimaan dolar dari penjualan luar negeri ini menjadi tidak pasti. Jika euro terapresiasi terhadap dolar, penerimaan dolar akan lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, apabila euro terdepresiasi terhadap dolar, penerimaan dolar akan lebih rendah. Situasi ini menyiratkan bahwa jika perusahaan tidak melakukan apapun tentang exposure, itu secara efektif spekulasi tentang arah masa depan nilai tukar. Transaksi lain yang menyebabkan perusahaan menghadapi exposure transaksi adalah kontrak pinjam-meminjam. Misalnya, jika perusahaan Indonesia meminjam atau meminjamkan dalam US dollar, ketika rupiah terdepresiasi, maka rupiah yang dibayarkan sebagai bunga dan pokok pinjaman akan membesar. Hal ini akan berlaku sebaliknya. Jika rupiah terapresiasi, maka rupiah yang dibayarkan sebagai bunga pokok pinjaman akan mengecil. Perusahaan yang mempunyai piutang atau utang dalam denominasi mata uang asing merupakan subjek exposure transaksi dan penyelesaiannya mempengaruhi posisi arus kas perusahaan. Di sini kita bisa melihat manajemen exposure transaksi dapat dilakukan dengan lindung nilai, yaitu dengan menggunakan kontrak-kontrak keuangan maupun teknik-teknik operasional. Kontrak-kontrak keuangan itu sendiri yaitu lindung nilai pasar forward, lindung nilai pasar uang, lindung nilai pasar opsi, dan lindung nilai pasar swap. Sedangkan teknik-teknik operasionalnya itu pemilihan mata uang faktur, strategi percepatan atau perlambatan, dan penentuan bersih exposure. Sebelum kita membahas bagaimana mengelola exposure transaksi, kita perlu mengetahui situasi bisnis tertentu yang menimbulkan exposure. Di sini kita membandingkan misalnya Boeing Corporation mengekspor Boeing 737 ke British Airways dan menagih 10 juta pounds terutang dalam 1 tahun. Suku bunga pasar uang dan nilai tukar mata uang asing akan terjadi seperti berikut. Yang pertama itu tingkat bunga Amerika Serikat itu 6,10% per tahun. Sedangkan suku bunga Inggris 9% per tahun. Dan nilai tukar spot 1,50 dolar per pound dan kurs forwardnya 1,46 dolar per pound dalam jangka tempo 1 tahun. Kita juga melihat bagaimana teknik untuk mengelola exposure transaksi. Yang pertama itu lindung nilai pasar forward. Perusahaan dapat menjual atau membeli piutang atau hutang mata uang asing ke depan untuk mengeliminasi exposure risiko nilai tukar. Jika pendapatan yang akan diterima dalam falas di masa mendatang dalam posisi tidak dilindungi nilai, maka besarnya arus kas dalam mata uang domestik bergantung pada kurs spot di masa mendatang. Dan jika pendapatan yang akan diterima dalam falas di masa mendatang dalam posisi tidak dilindungi nilai,
maka besarnya arus kas dalam mata uang domestik bergantung pada kurs spot di masa mendatang. Contohnya, pada tanggal jatuh tempo kontrak, Boeing akan mengirimkan dana 10 juta pound ke bank yang merupakan rekanan kontrak dan sebagai imbalannya terima pengiriman 14,6 juta dolar terlepas dari tempatnya nilai tukar yang mungkin berlaku pada tanggal jatuh tempo, di mana terima imbalan 14,6 juta dolar itu dari 1,46 juta dolar kali 10 juta terlepas dari tempatnya nilai tukar yang mungkin berlaku pada tanggal jatuh tempo. Boeing tentu saja akan menggunakan 10 juta pounds yang akan diterima dari British Airways untuk memenuhi kontrak forward. Karena piutang pound Boeing secara tepat diimbangi dengan utang pound, exposure pound bersih perusahaan menjadi nol. Selanjutnya, jika pendapatan tersebut dilindungi nilai dengan forward, maka apapun yang akan terjadi dengan kurs spot mendatang tidak akan berpengaruh terhadap arus kas dalam mata uang domestik. Keuntungan dan kerugian dari lindung nilai forward dirumuskan sebagai berikut, yaitu keuntungan hasil dari nilai tukar forward dikurangi kurs spot pada tanggal jatuh tempo dikalikan nilai piutang falas. Sedangkan kerugiannya hasil dari kurs spot pada tanggal jatuh tempo dikurangi nilai tukar forward kali nilai piutang falas. Keputusan lindung nilai pasar forward dilakukan sebelum penyelesaian transaksi terjadi, sehingga untuk memutuskannya dapat mendasarkan diri pada 3 skenario. Yang pertama yaitu ST sama dengan F atau kurs spot pada tanggal jatuh tempo sama dengan nilai tukar forward, yaitu keuntungan kontrak forward mendekati nol, tetapi lindung nilai forward menghilangkan exposure tukar. Yang kedua, ST kurang dari F atau kurs spot pada tanggal jatuh tempo lebih kecil dari nilai tukar forward, yaitu perusahaan mengharapkan keuntungan positif dari lindung nilai forward. Perusahaan berharap untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menghilangkan exposure tukar. Yang ketiga, ST lebih besar dari F atau kurs spot pada tanggal jatuh tempo lebih besar dari nilai tukar forward, yaitu perusahaan dapat menghilangkan exposure tukar melalui kontrak forward hanya pada biaya atas pendapatan rupiah yang diharapkan kurang dari penjualan di luar negeri. Dari gambar ini kita bisa mengilustrasikan yaitu dolar hasil dari penjualan di Inggris, yaitu lindung nilai forward versus porsi tanpa lindung nilai. Karena Boeing dijamin menerima sejumlah dolar tertentu yaitu 14,6 juta dolar dari pihak lawan, yaitu kontrak forward, hasil dolar dari penjualan Inggris ini tidak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar di masa depan. Begitu Boeing memasuki kontrak forward, ketidakpastian nilai tukar menjadi tidak relevan bagi Boeing. Dan bagaimana dolar yang diperoleh dari penjualan Inggris akan dipengaruhi oleh nilai tukar spot masa depan ketika exposure tukaran tidak dilindungi nilai. Dan kita lihat juga bahwa dolar akan berhasil lebih tinggi jika di bawah lindung nilai forward daripada yang berada di bawah posisi tanpa lindung nilai. Jika spot masa depan nilai tukar ternyata lebih kecil dari kurs forward. Selanjutnya, dari gambar keuntungan atau kerugian dari lindung nilai forward. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo seperti yang kita lihat dalam 1,30 dolar itu, posisi tanpa lindung nilainya 13 juta dolar, sedangkan lindung nilai forwardnya 14,6
14.600 juta dolar dan keuntungannya 1.600.000 dolar. Begitu juga kerugiannya itu kita bisa lihat di nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo, yaitu 1,50 dolar dengan posisi tanpa lindung nilainya 15 juta dolar, sedangkan lindung nilai forwardnya 14.600 dolar, dia mengalami kerugian 400 dolar. Sedangkan untuk nilai tukar forwardnya itu ada di posisi 1,46 dan nilainya dia mengalami keseimbangan antara posisi tanpa lindung nilai dan lindung nilai forward. Kontrak forward lebih cocok untuk lindung nilai daripada kontrak futures karena dua alasan. Yang pertama itu, tidak seperti kontrak forward yang dibuat khusus untuk kebutuhan khusus perusahaan. Kontrak futures adalah instrumen yang distandarkan dalam hal ukuran kontrak, tanggal penyerahan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, perusahaan hanya dapat melakukan lindung nilai yang ada di sekitarnya. Yang kedua, berkaitan dengan sifat pengutipan harga pasar. Ada arus kas intern sebelum dan sampai dengan tanggal maturitas atas kontrak futures yang diinvestasikan pada tingkat bunga tidak pasti. Dan hasilnya lindung nilai dengan kontrak futures akan menjadi sulit. Selanjutnya, teknik untuk mengelola exposure transaksi lindung nilai pasar uang. Exposure transaksi juga dapat dilindungi nilai dengan pinjam-meminjam di dalam negeri dan pasar uang asing. Perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing untuk melindungi nilai piutang atau utang mata uang asingnya dengan cara mengkaitkan aset-aset dan kewajiban-kewajibannya dalam mata uang yang sama. Sekali lagi kita melihat atau menggunakan contoh yang sama yang disajikan di atas tadi, di mana Boeing dapat menghilangkan exposure pertukaran yang timbul dari penjualan Inggris. Dengan yang pertama itu meminjam dalam pound, kemudian mengubah hasil pinjaman menjadi dolar, yang kemudian dapat diinvestasikan pada tingkat bunga dolar. Pada tanggal jatuh tempo, pinjaman Boeing akan menggunakan piutang pound untuk melunasi pinjaman pound. Jika Boeing meminjam sejumlah pound tersebut, sehingga nilai jatuh tempo pinjaman ini menjadi persis sama dengan piutang pound dari penjualan Inggris. Exposure pound bersih, Boeing dikurangi menjadi 0, dan Boeing akan menerima nilai jatuh tempo masa depan dari investasi dolar. Untuk transaksi piutang dalam falas, langkah penting pertama dalam lindung nilai pasar uang adalah menentukan jumlah falas yang akan dipinjam. Di sebelah ini kita akan melihat analisis arus kas dalam lindung nilai pasar uang. Dari tabel ini, kita melihat prosedur lindung nilai pasar uang. Yang pertama, meminjam falas sebesar nilai sekarang yaitu 9.174.312 pounds atas piutang perusahaan di luar negeri. Dan yang kedua, mengkonversi utang dalam mata uang domestik di masa yang di pasar spot yang berlaku, yaitu mengubah 9.174.312 pound menjadi 13.761.468 dolar dengan kurs spot saat ini sebesar 1,50 dolar per pound. Yang ketiga, menginvestasikan utang dalam mata uang domestik di dalam negeri dengan menginvestasikan 13.761.468 dolar di Amerika Serikat. Yang keempat, menagih piutang dalam falas kepada mitra bisnis dan menggunakannya untuk membayar kembali uang falas. Kumpulkan 10 juta pound
dari British Airways dan digunakan untuk membayar kembali pinjaman pound. Dan yang terakhir itu menerima nilai maturitas atas investasi di dalam negeri, menerima nilai jatuh tempo dari investasi dolar, yaitu 14.600.918 dolar, sama dengan 13.761.468 dolar dikali 1,061 yang merupakan hasil dolar yang dijamin dari penjualan Inggris. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya oleh Mbak Yuhus. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Egi, selamat malam teman-teman. Saya Husni Baharudin akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini selanjutnya saya akan... Mbak Husni, Ya, tadi Pak. kok kayaknya ada 2 device ya yang menyala sehingga ada gema itu. Apa pakai 2 device? Enggak? Enggak, Pak. Kok menggema ya? Sebentar ya, Pak ya. Sudah, Pak? Sudah. Baik. Ya. Saya lanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang maaf kembali. Iya, lindung nilai pasar opsi, lindung nilai pasar opsi. Nah, di sini salah satu kelemahan lindung nilai pasar forward dan uang adalah metode ini secara lengkap menghilangkan eksposur tukar. Konsekuensinya, perusahaan kehilangan peluang untuk memanfaatkan atas perubahan-perubahan kurs tukar yang menguntungkan. Nah, di sini untuk menjelaskan kurs pada titik ini, kita asumsikan bahwa kurs spot ternyata menjadi 1,60 dolar per pound pada tanggal pada tanggal jatuh tempo kontrak forward. Dalam hal ini lindung nilai lindung nilai ke depan akan membebani perusahaan senilai 1,4 juta dolar dalam hal penerimaan dolar yang menghilang. Ini sudah dijelaskan oleh rekan saya pada tampilan 8.2 tadi ya. Di sini jika Boeing memang telah menandatangani kontrak forward, ia akan menyesali keputusan untuk melakukannya dengan piutang pound. Boeing idealnya ingin melindungi dirinya sendiri hanya jika pound melemah, sambil mempertahankan peluang untuk mendapatkan keuntungan jika pound menguat. Nah, opsi mata uang yang menyediakan lindung nilai pilihan yang fleksibel terhadap eksposur tukar untuk menunjukkan bagaimana lindung nilai bekerja, misalkan di pasar over the counter, Boeing membeli opsi PAT pada 10 juta pound dengan harga pelaksanaan 1,46 dolar dan masa berlaku 1 tahun. Di sini asumsikan bahwa premi opsi atau premi opsi harga adalah 0,02 dolar per pound. Boeing dengan demikian membayar 200 dolar sama dengan 0,02 dolar dikali 10 juta, yaitu sama dengan 200.000 dolar. Nah, untuk opsi tersebut, transaksi ini memberi Boeing hak terhadap hak, tetapi bukan kewajiban untuk menjual hingga 10 juta pound untuk 1,46 dolar per pound terlepas dari kurs spot masa mendatang. Selanjutnya. Nah, di sini umumnya berbicara bagaimana perusahaan dapat membeli opsi beli jual mata uang asing untuk lindung nilai utang piutang mata uang asingnya. Pada tampilan 8.5 memberikan hasil dolar
bersih dari penjualan Inggris di bawah opsi lindung nilai untuk berbagai nilai tukar spot masa mendatang. Tukar spot berubah menjadi $1,30 pada tanggal kadaluarsa karena Boeing memiliki hak untuk menjual setiap pon seharga $1,46 pasti akan menggunakan opsi jualnya pada pon dan mengubah menjadi 10 juta pon menjadi 14,6 juta dolar. 14,6 juta dolar. Keuntungan utama dari opsi lindung nilai ini adalah bahwa perusahaan dapat memutuskan apakah akan menggunakan opsi berdasarkan nilai tukar spot yang direalisasikan pada tanggal kadaluarsa. Di sini perlu diingat bahwa Boeing membayar $200.000 di muka untuk opsi tersebut. Mempertimbangkan nilai waktu uang biaya di muka ini setara dengan $200.000 dikali 1,061 yaitu sama dengan $212 pada tanggal kadaluarsa. Ini berarti bahwa di bawah lindung nilai opsi ini hasil dolar bersih dari penjualan Inggris menjadi $14.387.800, yaitu didapatkan dari 14.600 dikurangi $14.600 dikurangi $212.200. Karena Boeing akan melaksanakan opsi jualnya pada pon setiap kali kurs spot masa depan turun di bawah kurs pelaksanaan sebesar $1,46, maka dipastikan penerimaan dolar minimum sebesar $14.387.800 dari penjualan Inggris. Selanjutnya mempertimbangkan skenario alternatif di mana pon terapresiasi terhadap dolar dalam diasumsi bahwa kurs berubah menjadi $1,60 per pon pada tanggal kadaluarsa. Dalam hal ini Boeing tidak akan memiliki insentif untuk menggunakan opsi tersebut. Ini lebih baik membiarkan opsi kadaluarsa dan mengubah 10 juta pon menjadi $16 juta pada kurs spot, dikurangi $212 untuk biaya opsi. Hasil dolar bersih akan menjadi $15.787.800 di bawah opsi lindung nilai. Seperti yang disarankan oleh skenario ini, opsi dilindung nilai memungkinkan perusahaan untuk membatasi resiko penurunan sambil mempertahankan potensi kenaikan. Selanjutnya, hasilnya sama bisa kita lihat pada tampilan 8.6. Opsi lindung nilai menetapkan untuk hasil dolarnya. Nah, di sini dalam kontak opsi pembeli, dalam kontrak opsi, pembeli dikenakan premi atau harga opsi yang menyediakan hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual terhadap piutang falasnya atau membeli terhadap utang falas tanpa memandang kurs spot di masa mendatang. Dari 1,48 dolar per pon antara dua metode lindung nilai pada kurs spot titik impasnya di sini 1,48 dolar per pon. Kurs titik impas yang menggunakan untuk memilih metode lindung nilai dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu 10 juta dolar dikali ST-nya, yaitu ST-nya di sini 1,48 dikurangi $212.200, jadi hasilnya menjadi $14.600.
Dengan menyelesaikan persamaan untuk ST, kita memperoleh kurs titik impasnya ST ini sama dengan $1,48. Analisis impas menunjukkan bahwa jika kurs spot masa mendatang yang diharapkan perusahaan ini lebih besar atau kurang dari tingkat impas, maka opsi lindung nilai forward ini mungkin lebih disukai, berbeda dengan kontrak forward yang hanya memiliki satu kurs forward untuk jatuh tempo tertentu. Ada beberapa nilai tukar atau harga untuk untuk kontrak opsi. Maaf. Nah, dalam diskusi sebelumnya, opsi dengan harga pelaksanaan sebesar $1,46 ini mempertimbangkan bahwa Boeing memiliki piutang pound untuk berpikir bahwa itu akan menjadi ide yang baik bagi Boeing untuk membeli put optionnya dengan harga pelaksanaan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan penerimaan dolar minimum dari penjualan Inggrisnya. Tetapi menjadi sangat jelas juga bahwa perusahaan harus membayarnya dalam bentuk premi opsi yang lebih tinggi. Nah, di sini pilihan harga pelaksanaan untuk kontrak opsi pada akhirnya tergantung pada sejauh mana perusahaan bersedia menanggung resiko nilai tukarnya. Nah, di sini misalnya jika tujuan perusahaan hanya untuk menghindari perubahan nilai tukar yang sangat tidak menguntungkan, yaitu depresiasi besar pound dalam contoh Boeing ini, maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk membeli opsi put out of money dengan harga pelaksanaannya yang rendah untuk menghemat biaya opsinya. Lanjut. Di sini ada lindung nilai utang mata uang asing. Di bawah lindung nilai opsi pendapatan dalam harga uang domestik, dari hasil penjualan falas dihitung harga eksekusi kali nilai falas dikurangi hasil akan premi opsi total. Jika opsi menguntungkan bagi perusahaan pembeli opsi, maka opsi akan dieksekusi. Jika tidak menguntungkan, maka opsi tidak akan dieksekusi. Lindung nilai opsi memungkinkan perusahaan untuk membatasi risiko penurunan sekaligus memelihara potensi kenaikan. Seperti yang kita lihat pada tampilan 8.7, ini ada 3 alternatif strategi lindung nilai yang dirangkum. Yang pertama ini ada strategi lindung nilai pasar ke depan. Transaksi yang pertama ini jual pound sebesar 10 juta ke depan untuk dolar Amerika Serikat. Sekarang dalam 1 tahun, yang kedua dalam 1 tahun terima 10 juta pound dari klien mengirimkan ke pihak lawan kontrak forward-nya. Di sini untuk outcomes-nya dijamin menerima sebesar $14.600 dalam 1 tahun. Di sini pertukaran spot masa mendatang menjadi tidak relevan. Untuk strategi yang keduanya, lindung nilai pasar uang, itu untuk transaksinya pinjam sebesar $9.174.312 pound dan beli spotnya sebesar $13.761.468 sekarang. Dalam yang kedua itu dalam 1 tahun dikumpulkan sebesar $10 juta dari klien dan dilunasi pinjaman poundnya menggunakan jumlah tersebut. Nah, untuk hasilnya ini dijamin menerima $13.761.468 sekarang, atau sebesar $14.600.918 dalam 1 tahun. Nilai kontrak spotnya masa mendatang itu menjamin tidak relevan. Untuk strategi 3-nya itu ada opsi lindung nilai pasar. Transaksi ini yang pertama beli opsi put seharga $10 juta dengan biaya di muka sebesar $200.000. Yang kedua itu dalam 1 tahun diputuskan apakah akan mengeksekusi opsi ini atau dengan
mengeksekusi opsi ini dengan memperhatikan nilai tukar spot yang berlaku. Untuk hasilnya ini dijamin menerima setidaknya sebesar $14.387.800 atau lebih jika tukar spot masa mendatangnya itu melebihi nilai tukar pelaksanaan. Boeing mengendalikan resiko penurunan sambil mempertahankan potensi kenaikannya. Selanjutnya, untuk piutang utang falas yang dilindung nilai dengan membeli opsi jual beli falas, opsi akan dieksekusi jika ST lebih kecil dari E dan ST lebih besar dari E. Di sini pada tampilan 8.8 biaya dolar ini untuk mengamankan 5 juta pound di bawah 2 pendekatan lindung nilai alternatif untuk berbagai tingkat nilai tukar spot pada tanggal jatuh tempo, itu seperti yang kita lihat dari tampilan ini, jika nilai tukar spot ternyata kurang dari $1,731 per pound karena lindung nilai opsi melibatkan biaya dolar yang lebih rendah. Di sisi lain, jika nilai tukar spot ternyata lebih tinggi dari $1,731 per pound, lindung nilai ke depan akan lebih disukai. Nilai titik impas yaitu ST-nya dapat dihitung dari persamaannya, yaitu 5 juta dikali ST ditambah $95.400, itu hasilnya $8.750.000, di mana biaya dolar untuk mengamankan 5.000 pound ini dilindung nilai ke depan disamakan bahwa opsi lindung nilai ini ketika kita memecahkan persamaan ST-nya, kita memperoleh nilai tukar pada titik impas ini. Baik, Pak Egy, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, silakan. Selamat malam Pak Egy, selamat malam teman-teman semua. Saya WOD dan presentasi. Pak, sebelumnya saya mohon izin untuk off kamera ya Pak, karena di tempat saya jaringannya bagus. Terima kasih Pak. Silakan. Oke, di sini saya akan masuk ke materi lindung nilai silang atas eksposur mata uang minor. Di sini ketika perusahaan itu menghadapi eksposur kurs tukar dengan mata uang minor yang pasar keuangannya belum berkembang, maka jika akan melakukan lindung nilai dapat menggunakan teknik lindung nilai silang. Nah, teknik lindung nilai silang ini melibatkan lindung nilai suatu posisi dalam satu aset dengan mengambil suatu posisi dalam aset yang lain. Misalnya, next slide, Pak. Next slide, Mbak, tolong. Ayo, terima kasih. Misalkan untuk won, mata uang Korea Selatan, jika pasar forward dalam won ke US dollar berfungsi dengan baik, ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi karena pasar tersebut belum berkembang, perusahaan USA akan mengalami kesulitan untuk melakukan lindung nilai. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan USA dapat menggunakan pasar forward mata uang Jepang, yaitu yen, ke dolar Amerika Serikat, yang mempunyai korelasi tinggi dengan kurs mata uang won ke US dollar. Selanjutnya, efektivitas teknik lindung nilai silang ini akan bergantung pada stabilitas dan kekuatan atas korelasi won ke yen. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh Agarwal dan Dimesky pada tahun 1997, menunjukkan bahwa kontrak derivatif yen Jepang ini efektif secara nyata dalam eksposur lindung nilai silang terhadap mata-mata uang minor seperti rupiah dari Indonesia, won dari Korea, peso dari Filipina, dan baht dari Thailand. Kemudian, derivatif euro juga dapat efektif dalam eksposur lindung nilai silang dalam beberapa mata uang Eropa Tengah dan Timur,
seperti Coruna dari Ceko, Forin dari Hungaria, dan Liu dari Roma. Selanjutnya, studi berikutnya yang didapat dari Bennett pada tahun 1990 menyarankan bahwa kontrak-kontrak future komoditas itu mungkin digunakan secara efektif untuk lindung nilai silang beberapa eksposur mata uang minor. Selanjutnya, kita lihat di sini lindung nilai eksposur bersyarat. Kontrak opsi dapat juga menyediakan suatu lindung nilai yang efektif terhadap apa yang disebut eksposur bersyarat. Nah, eksposur bersyarat ini merupakan situasi dalam mana perusahaan dapat atau tidak dapat menjadi subjek terhadap eksposur tukar. Kita misalkan perusahaan General Electric sedang menawarkan proyek pembangkit listrik di Provinsi Quebec, Kanada. Jika penawaran diterima, baru akan diketahui dalam 3 bulan mendatang. Maka GE ini akan menerima 100 juta dolar Kanada untuk memulai proyek. Karena GE dapat atau tidak dapat menghadapi eksposur tukar bersyarat pada apakah penawarannya akan diterima, ia menghadapi suatu situasi, yaitu eksposur bersyarat khusus. Nah, kemudian suatu kesulitan untuk mengaitkan dengan eksposur bersyarat menggunakan alat lindung nilai tradisional seperti kontrak forward. Suatu pendekatan alternatif adalah untuk membeli opsi jual 3 bulan atas 100 juta dolar Kanada. Selanjutnya, dalam kasus ini kita lihat tabel Exhibit 8.9. Di sini ada 4 kemungkinan hasil. Yang pertama, ketika penawaran diterima dan kurs tukar spot lebih kecil dari kurs eksekusi, maka dilakukan eksekusi. Kemudian yang kedua, ketika penawaran diterima dan kurs tukar spot lebih besar dari kurs eksekusi, kita biarkan sampai jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, penawaran ditolak dan kurs tukar spot lebih kecil dari kurs eksekusi, maka lakukan eksekusi. Kemudian yang keempat, ketika penawaran itu ditolak dan kurs tukar spot lebih besar dari kurs eksekusi, maka biarkan sampai jatuh tempo. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke materi lindungi eksposur berulang dengan kontrak swap. Nah, kontrak swap sendiri itu seperti suatu portofolio atas kontrak forward dengan maturitas-maturitas yang berbeda. Kontrak forward dengan jangka waktu yang lebih panjang dan sangat jarang tersedia. Swap sangat fleksibel dalam ketentuan jumlah dan maturitas, dengan maturitas berkisar antara beberapa bulan hingga 20 tahun. Selanjutnya, untuk lindung nilai melalui mata uang faktur, di sini perusahaan dapat mengubah, membagi, atau mendiversifikasi risiko tukar dengan pemilihan secara tepat mata uang faktur. Kemudian kita misalkan piutang dalam falas diubah dengan rupiah, atau eksposur dibagi dengan cara meminta 50% pembayaran dalam mata uang rupiah dan 50% dalam denominasi falas. Nah, kemudian diversifikasi dapat dilakukan dengan pembayaran dalam bentuk SDR. Selanjutnya, untuk lindungi. Bentar. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Oh iya, Pak. Ini makna berulangnya di sini gimana? Exposure berulang.
resiko yang dihadapi yang timbul akibat fluktuasi kurs mata uang, Pak? Saya masih belum menangkap secara tegas makna dari kata recurrent atau yang saudara artikan sebagai berulang itu. Oke, lanjut dulu deh, nanti kita diskusikan. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Mbak, tolong slide selanjutnya. Selanjutnya, Mbak. Untuk melindungi nilai dengan percepatan dan perlambatan. Percepatan di sini berarti membayar atau mengumpulkan, sedangkan perlambatan berarti membayar atau mengumpulkannya terlambat. Kemudian perusahaan akan menyukai percepatan atau perlambatan dalam menerima mata uang lemah atau kuat. Kemudian perusahaan akan berusaha mempercepat atau memperlambat membayar mata uang yang kuat atau yang lemah. Kemudian slide selanjutnya, di sini ada penentuan bersih exposure. Strategi lindung nilai ini disebut sebagai lindung nilai alamiah. Lindung nilai ini dilakukan dengan cara memiliki piutang dan utang dalam falas tertentu, sehingga jika terjadi gejolak kedua sisi, ini akan saling meniadakan exposure. Jika perusahaan menerapkan penentuan bersih exposure tukar, fungsi manajemen exposure tukar perusahaan dalam satu lokasi. Selanjutnya, akankah perusahaan itu melakukan lindung nilai? Di sini ada dua pendapat. Ini ketika para pemegang saham dapat mengelola ekspor sendiri. Hal ini dapat dilakukan jika pasar modal sempurna, dalam keadaan sempurna. Kemudian pendapat yang kedua, itu perlunya lindung nilai. Ini adanya ketidaksempurnaan pasar. Hal ini karena adanya asimetri informasi, kemudian biaya-biaya transaksi yang berbeda, biaya-biaya gagal bayar, dan juga yang terakhir pajak perusahaan yang progresif. Sekian dari presentasi kelompok kami, Pak. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga dengan materi ini teman-teman semua bisa memahami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk penyaji. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh ya. Tadi yang menjadi fokus kita adalah manajemen untuk transaction exposure, ya. Nah, itu tadi sudah disinggung oleh pembicara pertama, Sister Salesiana, bahwa itu hanya akan terjadi kalau ada perusahaan yang menerima uang dalam mata uang asing atau harus membayar dalam mata uang asing, ya, baik itu dalam bentuk transaksi ekspor impor ataupun pinjam meminjam uang. Ya. Jadi hanya terjadi pada satu sisi saja, pada satu perusahaan saja exposure transaksi itu. Sekali lagi pada perusahaan yang harus membayar atau menerima dalam bentuk mata uang asing, ya, atau meminjam atau pinjam atau meminjam dalam mata uang asing. Nah, kemudian juga tadi sudah saya singgung, ya. Nah, gimana kita menekan atau menghindari exposure ini? Yaitu dengan cara melakukan hedge atau lindung nilai. Oke, dengan berbagai pilihan tadi ditunjukkan bahwa hedge dengan menggunakan option itu lebih menarik bagi perusahaan karena tidak ada keharusan untuk melakukan memenuhi kontrak, ya, karena namanya juga option. Kalau memang tidak memenuhi keinginan ya nggak usah di-exercise atau tidak usah dimanfaatkan, tapi kalau memenuhi keinginan ya di-exercise. Yang terakhir, saudara bisa lihat tadi ada dua pendapat, ya, yang bisa kita diskusikan juga. Apakah hedging itu diperlukan atau tidak? Ya, tadi dikatakan
pemegang saham sudah bisa mengatasi sendiri seandainya terjadi exposure transaksi itu. Nah, sementara pihak lain mengatakan hedging perlu ya karena ada berbagai masalah tadi, diantaranya asimetri informasi itu. Oke, dari pihak dari partisipan ya silakan kita diskusikan dulu ini sebelum kita bicara tentang artikel. Saya kira banyak yang bisa ditanyakan untuk diklarifikasi, untuk dikonfirmasi kepada para penyaji. Silakan. Bisa dituliskan, ya bisa dituliskan, bisa disampaikan secara lisan. Oke, tadi saya mendengar seseorang. Saya, Pak. Sahril Haji. HI itu apa? HI itu Haji, Pak. Haji HR. Oke ya. Ya. Silakan sama Sahril. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya kepada penyaji, tapi sebelum masuk ke pertanyaan inti, saya mau memberikan gambaran dulu, tapi gambaran sudah terjadi di Indonesia. Seperti yang kita semua melihat, akan mendengar, bahwasannya sekarang ini kan ada proyek antara kerjasama atau investasi dari Cina ke Indonesia, yaitu proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Di mana dalam proyek itu Presiden kita, Bapak Haji Joko Widodo, menegaskan bahwasannya proyek kereta cepat ini merupakan kerjasama antara Cina. Lantaran terdapat investasi dalam proyek tersebut. Semisalnya kalau dilihat dari kasus tersebut itu, kalau disandingkan dengan exposure transaksi itu kira-kira seperti apa ya untuk kelompok penyaji? Artinya transaksinya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin apa yang saya mungkin bisa mencoba memaknai apa yang disampaikan oleh Mas Sahril tadi, ya. Apakah pembengkakan biaya pembangunannya itu karena disebabkan oleh berubahnya atau naiknya harga bahan baku atau karena sebab lain, seandainya kenaikan harga bahan baku, apa kaitannya dengan lindung nilai tadi? Apakah kenapa pemerintah tidak melakukan lindung nilai? Saya memaknai begitu. Apa maksudnya begitu, Mas Sahril? Masih mute itu. Iya, Pak, sama kalau misalnya itu kalian dari exposure transaksinya itu kira-kira kalau transaksi seperti itu maksudnya kayak gimana gitu, tolong dijelaskan gitu. Oke, itu silakan catatan untuk penyaji pertanyaan yang pertama. Yang lain silakan bisa dituliskan di dalam chat room kita atau bisa juga secara lisan. Selamat malam, Saya, Pak. Pak. Izin bertanya. Siapa ya ini? Herlina, Pak. Herlina Arya Sandra, silakan. Izin bertanya untuk kelompok penyaji, tadi sudah dijelaskan beberapa lindung nilai yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan itu kan sebelum memilih lindung nilai yang dia pilih pasti melakukan berbagai pertimbangan. Nah, pertanyaan saya, pertimbangan apa yang dilakukan perusahaan untuk memilih lindung nilai yang dikiranya paling baik? Itu, Pak. Terima kasih. Oke, preferensi terhadap lindung nilai yang mana ya? Oke. Yang berikutnya lagi. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Pak Salsa.
Ya, untuk kelompok penyaji saya masih agak bingung apakah memang seluruh perusahaan yang melakukan ekspor-impor dalam artian di sektor manapun ataupun perusahaan itu baik jasa, manufaktur, dan dagang itu memang diharuskan melakukan lindung nilai. Dan jika memang diharuskan, tapi ternyata masih banyak perusahaan yang belum melakukan lindung nilai itu, apakah ada pengaruh signifikan bagi kelangsungan usahanya? Terima kasih. Oke. Jadi penyaji ya harus menunjukkan dulu apakah lindung nilai itu suatu keharusan atau bukan. Ya. Dan kalau melakukan lindung nilai, apakah manfaatnya lebih signifikan dibanding tidak melakukan lindung nilai. Begitu ya Mbak Salsa ya? Iya, betul Pak. Oke, ada 3 pertanyaan. Kelompok penyaji sambil bisa diskusi. Nanti dari partisipan yang lain juga kalau mau menambahi silakan. Oke, sambil nunggu penyaji, ya ini kan saya sudah menyinggung ya tentang hedge ya atau lindung nilai. Itu kan karena dua belah pihak itu punya sudut pandang yang berlawanan ya. Secara sederhana kalau masih ada yang bingung hedge itu apa, ya misalnya saya ini toko bangunan ya, saya ini toko bangunan jual semen gitu ya. Jual semen ya. Saudara butuh semen untuk membangun. Ya, ini sambil kaitannya dengan pertanyaan yang pertama bisa jadi analogi lah untuk menjawabnya. Saya jual semen, saudara butuh semen ya. Nah, saya berpikir bahwa harga semen akan turun ya. Sebagai penjual saya berpikir harga semen akan turun. Sementara saudara berpikir harga semen itu akan naik ya. Nah, lantas saudara sebagai pembeli melakukan perjanjian dengan saya, Pak Egi, saya mau beli semen 1 sak harganya 50.000 ya. Ya, saya ambil nanti semennya bulan depan, misalnya begitu ya. Jadi saudara sudah sederhananya saudara sudah sepakat untuk membayar 50.000 dan akan diberikan kepada saya bulan depan ya untuk mengambil semennya. Nah, saudara kenapa mau menetapkan 50.000 ya? Karena saudara berpikir bulan depan semen akan naik. Saya mau buat kontrak karena saya berpikir semen akan turun ya. Saya berpikir semen akan turun jadi 40, saudara tetap harus bayar 50. Saya kan untung 10 kan? Nah, itu. Nah, di sisi lain saudara berpikir semen akan naik jadi 60 ya. Saudara bayarnya cuma 50.
saudara akan untung 10 hemat 10 ya, karena satu sak semen bayar 50, faktanya bulan depan semen itu harganya 60. Ya, kan sederhananya seperti itu hedging itu ya. Kita sepakati harganya berapa, delivery-nya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ini juga kalau mau dikaitkan dengan proyek kereta cepat itu ya bisa seperti itu. Ya, untuk hitung-hitungan tadi sudah disampaikan oleh rekan saudara ya, silahkan nanti diruntutkan lagi ya, karena memang harus step by step kalau untuk memahami secara lengkap. Nah, di contoh-contoh tadi. Silakan dari kelompok penyaji. Mohon maaf Pak, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Salsabila. Ini tadi kalau saya tidak salah tangkap tentang perusahaan impor. Sebentar, ini Xiaomi 220116 ini siapa ya? Mbak siapa? Sebentar Pak. Saya Xiaomi 2201 Pak, saya lupa tulis nama saya Pak. Ode Nur Hasana. Oh, Ode, oke. Saya kira ganti nama. Maaf Pak. Mohon maaf Mbak Salsabila, bisa diulang lagi? Siapa tahu saya tadi salah tangkap pertanyaannya. Ya, jadi intinya singkatnya itu apakah memang semua perusahaan itu diharuskan melakukan lindung nilai? Kalau memang diharuskan dan ada yang tidak melakukan itu, apa pengaruh signifikannya untuk perusahaan? Seperti itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau saya lihat dari buku yang kita baca, itu di sini diterangkan bahwa sebuah studi oleh Alayanis dan Weston pada tahun 2001 memberikan bukti tentang ternyata lindung nilai itu benar-benar menambah nilai perusahaan. Kemudian maksudnya kalau misalnya dalam perusahaan importir dan eksportir itu, di situ kan mereka menggunakan transaksi mata uang asing, sehingga disarankan lebih baik menggunakan lindung nilai, karena ini untuk menjaga kehati-hatian jika suatu saat nanti terjadi misalnya kurs mata uangnya berubah, sehingga untuk meminimalkan risiko yang terjadi satu sama lain. Bagaimana Mbak? Kira-kira dari jawaban saya bisa membantu menjawab pertanyaan Mbak Salsabila? Iya, bisa Mbak. Terima kasih. Pada intinya lindung nilai atau hedging itu pilihan ya, strategi perusahaan ya dalam tadi menghilangkan kemungkinan mereka mengalami kerugian ya. Nah, tadi kan dicontohkan misalnya suatu perusahaan ya akan membeli barang dari pihak luar dan harus bayar barang itu dalam mata uang asing, katakanlah dalam dolar ya. Kita perusahaan kita di Indonesia, kita impor barang dari Amerika dan kita harus bayar dalam US dollar ya. Kita harus bayar dalam US dollar. Sekarang misalnya US dollar itu $1 adalah 15.000 ya, $1 15.000. Kita harus bayar utang kita untuk impor tadi bulan depan ya. Nah, sekali lagi tentu saja masing-masing perusahaan punya tim ya yang mengestimasi apakah bulan depan itu nilai tukarnya rupiah akan melemah atau akan menguat gitu kan. Nah, dalam berbagai situasi keduanya bisa terjadi ya, tergantung prediksi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Tadi $1 15.000, perusahaan berpikir bulan depan $1 itu 16.000 ya, rupiah melemah. Nah, kalau melemah berarti kan uang yang harus dibayarkan semakin banyak kan, rupiah yang harus dibayarkan semakin banyak ya untuk mendapatkan $1 itu. Nah, kalau dengan hedging, dengan lindung nilai, ya kita sudah buat kontrak.
mau itu bulan depan atau bulan depannya lagi, tergantung lama kontraknya, kursnya ya tetap $1.15.000. Mau itu naik, ya kita tetap bayar $1.15.000. Oke. Nah, karena memang kecenderungan nilai tukar itu untuk rupiah itu kecenderungannya selalu mengalami pelemahan kecenderungannya. Tapi dalam waktu tertentu ya rupiah bisa mengalami penguatan. Contoh terakhir dengan pound sterling Inggris. Ya, pound sterling itu kan biasanya 19.000 sekian, tapi beberapa minggu yang lalu sempat menyentuh 16.000 pound sterling. Ya, sayangnya hanya sebentar, apalagi berpikir mau beli pound sterling tidak tersedia, ya biasalah gitu kan. Money changer kalau pas lagi jatuh dia nggak mau jual, ya dia bilang nggak ada barangnya. Mau Titi, mau telegram transfer itu mau transfer ke siapa itu kan. Oke, itu ya. Jadi Mbak Salsabila, jadi salah satu strategi perusahaan untuk melindungi dari kehilangan atau kerugian ya, dengan melakukan hedging, dan itu tadi sudah disampaikan dengan bukti adanya penelitian yang dilakukan oleh siapa tadi yang namanya saya tidak hafal. Ya Pak, terima kasih. Kan untuk yang lain boleh komen loh ya, bukan cuma dari saya saja, bukan dari penyaji saja. Kalau teman-teman yang lain ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan aja. Tadi Herlina pertanyaannya apa, Her? Mengenai pertimbangan apa yang Oh, oke, ya, siap. Udah. Tadi saya cuma lewat aja tadi, ketika bicara sedikit saya jadi ingat lagi. Preferensinya ya untuk menentukan menggunakan hedge yang mana gitu kan. Iya, Pak. Pak, saya boleh tanya sedikit, Pak. Silakan Mas Mateus. Untuk lindung nilai ini, apakah ini untuk ketiga ekspor transaksi atau yang untuk tiga lindung nilai ini, Pak? Untuk lindung nilai ini, apakah ini dapat mengatasi dari tiga jenis ekspor yang eksposur transaksi, eksposur ekonomi, atau eksposur transisi ini, Pak? Soalnya yang saya baca strateginya berbeda-beda untuk mengatasi eksposur terhadap perubahan nilai tukar ini, Pak. Ya, ini yang kita bicarakan yang transaction exposure ya, Mas Mateus. Oh ya, Pak. Jadi khusus yang hedging ini adalah untuk transaction exposure. Ya. Nah, kalau untuk yang bagian exposure ekonomi itu, bagaimana strategi perusahaan untuk memitigasi risiko-risiko kerugian? Untuk yang itu topiknya kita diskusikan di 2 minggu ke depan dengan Pak Baldrik ya. Jadi untuk yang exposure ekonomi dan exposure translasi itu 2 minggu ke depan dengan Prof. Baldrik. Oh ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Jadi kita baru bicara exposure transaksi. Iya, Pak. Oke. Pak Egi boleh bertanya, Pak? Silakan, Sekar. Saya mau tanya ke kelompok penyaji, boleh Pak? Boleh, silakan. Iya, sekarang kan USD lagi naik terus nih Pak, karena ada kebijakan. Maksudnya naik terus itu gimana? Nilai tukar terhadap mata uang rupiah, kan rupiah terus melemah. Oke, rupiah melemah ya. Oke, terus. Misal kalau misalnya ada perusahaan itu kan membeli bahan bakunya dari luar negeri dengan menggunakan mata uang asing. Nah, itu sebaiknya perusahaan itu melakukan hedging dalam mata uang USD atau mungkin seharusnya menggunakan mata uang yang lain gitu, Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan itu ya, kalau punya
utang dalam US dollar, apakah hedging-nya harus dalam US dollar atau ada strategi lain dengan mata uang lain? Ya, oke. Silahkan kelompok penyaji, baru satu yang dijawab. Izin Pak, saya coba menjawab yang dari Mbak Sekar ya. Menurut saya, dengan saya Mbak Husni Pak. Ya, ya, kalau menurut saya, jika itu terjadi mungkin sebaiknya tetap menggunakan USD karena memang karena pada saat itu nilai tukar USD itu lebih tinggi daripada nilai tukar rupiah. Jadi itu akan menguntungkan perusahaan sendiri jika bertukar dengan nilai tukar USD. Oke. Tadi kan ada salah satu bahasan, ada won dengan USD, kemudian ada yen dengan USD, itu tadi bahasan apa? Coba dilihat di presentasinya. Tadi ada won dengan USD, kemudian ada yen dengan USD. Itu bahasannya bahasan apa tadi? Halo, kelompok penyaji, tadi ada yang membahas itu? Ya, tadi dari tempatnya rekan saya membawa Ode, Pak. Sebentar saya coba lihat lagi. Yang penyaji untuk jawaban pertanyaan lain, silakan kalau mau disampaikan dulu. Pak, ini yang soal yang tadi itu yang won Korsel, untuk won Korsel jika pasar forwardnya dalam won per US dollar itu berfungsi dengan baik, tidak menjadi masalah, tetapi karena pasar tersebut belum berkembang, perusahaan USA akan mengalami kesulitan untuk melakukan lindung nilai.
Ini yang Oke. Bapak maksud mungkin. Ya, Pak, di jadi sini yang dijelaskan tadi, ya Pak. Ya oke. Pak. Ya, jadi kalau Iya. kita ingin, kalau kita bertransaksi antara rupiah dengan US dollar itu kan digunakan secara internasional ya. Secara internasional artinya penentuan nilai tukar US dollar itu kan bisa dengan mudah dilakukan ya. Sehingga kalau memang kita harus membutuhkan US dollar, ya sudah langsung hedge-nya dengan US dollar, karena memang transaksi US dollar itu sekali lagi dilakukan secara internasional dan diterima oleh berbagai pihak. Nah, lain ceritanya kalau memang tadi kita melakukan transaksi dengan suatu negara, katakan misalnya negara yang mata uangnya tidak jarang digunakan ya. Misalnya di negara Afrika lah, salah satu negara Afrika yang kita jarang melakukan transaksi dan mata uangnya jarang dipakai sebagai transaksi internasional. Nah, di situ barulah kita bisa melakukan hedge tidak dalam mata uang itu. Saya nggak punya ide nih mata uang apa ya di negara Afrika ya. Ya intinya gitulah. Jadi kalau kita bertransaksi dengan negara di Afrika, harus bayar dalam mata uang mereka, sementara mata uang itu jarang diperdagangkan secara internasional, maka kita harus melakukan hedge dengan mata uang lain, ya yang transaksinya bisa dengan mudah kita dapatkan untuk menentukan nilai tukarnya. Tadi contohnya kalau won ya jarang digunakan, maka kita cari penggantinya dengan menggunakan yen ya, karena yen sering digunakan, won dan yen ini sering ditransaksikan sehingga kita cari penggantinya hedge-nya dengan menggunakan yen ya, seperti itu. Mbak siapa tadi, Sekar ya? Makasih Pak. Oke. Mbak Sekar kok fotonya miring ya? Nggak bercanda aja. Oke. Silakan. Yang tadi ada dua masih terkait preferensi tadi sebenarnya sudah disinggung loh. Silakan kalau mau dijawab. Halo, Nyaji, untuk preferensi tadi, apakah hedge-nya itu dalam bentuk opsi, dalam bentuk forward, ya, atau dalam bentuk mata uang? Oke. Dalam bentuk uang. Forward market hedge, money market hedge, atau option market hedge. Option market option. Saya jangan. Apa? Silakan, Suster, kalau Baik, Pak. Saya coba menjawab. Kalau opsi lindung nilai yang mana yang dipilih? Kalau menurut saya itu lindung nilai forward. Karena itu untuk lindung nilai mata uang asing masa depan, sehingga nilai mata uang asing itu
Oke, ada yang mau komen? Saya Pak bisa membantu menambahkan sedikit Pak. Silakan ya. Untuk pertanyaan Mbak, lupa tadi namanya Pak. Berlina. Mungkin di sini menurut saya perusahaan itu Mbak Mutia kok mukanya nggak kelihatan ya? Saya lihat cuma ada apa? Silakan. Di sini mungkin menurut saya itu misalnya bagaimana cara perusahaan untuk memutuskan exposure mana yang akan dipilih itu mungkin dalam hal memutuskan exposure yang dipilih itu tidak dengan metode apapun Pak menurut saya. Jadi caranya itu ya melainkan dengan melihat dan menyimpulkan permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri, Pak, yang disesuaikan dengan masing-masing exposure yang ada tadi. Jadi jika sesuai dengan salah satu dari exposure yang tadi telah dijelaskan oleh kelompok Suster Salesiana, maka itu yang akan ditetapkan sebagai exposure apa yang nantinya akan dipilih oleh perusahaan tersebut. Jadi misalnya perusahaan sedang dalam situasi bisnis tertentu yang menimbulkan exposure, maka perusahaan dapat mencocokkannya dengan sesuai situasi atau yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat itu, Pak. Misalnya pada saat lindung nilai pasar maju, jadi perusahaan di sini dapat menjual atau membeli piutang atau mata uang asing untuk melindungi exposure transaksi yang kedepannya untuk menghilangkan exposure resiko dari nilai tukar. Dan kemudian misalnya perusahaan lagi ada di kondisi lindung nilai pasar uang, jadi perusahaan itu dapat menggunakan exposure yang mengandung lindung nilai mata uang ini dengan meminjam di pasar uang domestik dan luar negeri. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, Pak. Oke, ya, jadi ini kita sedang bicara transaction exposure ya, di mana perusahaan kemungkinan akan mengalami kerugian ya kalau melakukan transaksi dalam mata uang asing kan gitu. Nah tadi yang ditanyakan oleh Mbak Erlina itu dari pilihan hedging yang ada 3, forward hedge, kemudian money market hedge, dan option tadi, hedge dalam bentuk option, mana sih yang jadi preferensi perusahaan? Nah, tadi disinggung oleh Mutia, itu tergantung kondisi masing-masing perusahaan ya. Jadi kalau memang perusahaan itu menginginkan suatu barang yang disesuaikan dengan kebutuhannya, ya, maka perusahaan akan lebih tepat menggunakan forward hedge, ya, menggunakan forward hedge. Karena apa? Forward itu kan bisa di customize, ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, ya. Itu. Jadi kenapa kok nggak future hedge ya? Karena future itu kan sudah terstandarisasi, jadi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya. Itu kalau mau pakai forward hedge karena keunggulannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kedua tadi ada money market hedge. Nah, kalau ini terkait dengan perusahaan melakukan transaksi pinjam meminjam, lebih tepat melakukan hedge ya dalam bentuk uang ya untuk menghindari kerugian ketika harus membayar utang atau menerima piutangnya ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga tadi sudah disebutkan juga keunggulan kalau pakai option apa ya, preminya murah, nggak harus melakukan pembayaran secara penuh ya. Kalaupun di exercise optionnya ya itu bisa menghasilkan keuntungan ya di exercise. Tapi kalau tidak menghasilkan keuntungan tidak sesuai harapan ya jangan di exercise. Artinya kerugiannya hanya sebesar harga opsi atau premium opsinya ya. Jadi sekali lagi memang harus disesuaikan dengan strategi dan kebutuhan perusahaan. Pakai yang mana itu sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi tidak
merupakan pilihan yang apa ya, harus pakai ini, harus pakai itu, harus pakai yang lainnya, tidak, tapi sesuai dengan strategi dan kebutuhan perusahaan. Ya, kalau saya sedang tidak punya uang cukup, ya seperti yang pernah saya katakan, ya saya beli option, saya bayar premi aja. Nanti bisa jadi bulan depan ketika waktu exercise saya sudah punya uang gitu kan, dan kalau itu menguntungkan saya exercise optionnya, ya seperti itu. Oke, satu lagi yang perlu dijawab tadi terkait yang pertama, Mas Sahril tadi saya sudah kasih analogi tentang semen itu tadi. Oke lah ya, jadi atau Mbak siapa tadi, Husni atau Mbak siapa tadi yang pakai Xiaomi ini? Oh, saya Pak Ode, Pak. Silakan kalau mau jawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Mateas tentang pelaku siapa saja pelaku dalam transaksi hedging ini. Jadi dalam hedging itu Suaranya hilang ya? mohon maaf Pak, suara saya putus-putus ya Pak. Ya, coba diulangi pelan-pelan saja. Apa saya ini aja Pak, chat saja. Soalnya memang di sini lagi hujan deras Pak. Oh, oke ya. Oke. Untuk penentuan harga hedging, ya berapa nilai hedging, ya termasuk berapa nilai option, yaitu memang ada rumusnya tersendiri, ya. Dan kalau untuk option, ya ini banyak hal yang dipertimbangkan, ya termasuk di dalamnya tingkat bunga, nilai tukar, ya GDP, yaitu untuk penentuan option. Tapi kalau untuk forward itu memang kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Ya, kenapa forward itu hanya dua pihak yang melakukannya? Ya karena itu tadi, forward itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat. Jadi mereka berdua lah, ya penjual dan pembeli misalnya, yang menentukan berapa nilai hedgingnya. Ya, sedangkan kalau future, saudara tahu, itu kan ada bursanya, jadi dari pihak bursa yang sudah menentukan, ya itu. Oke, kemudian kalau futures itu tidak ada hubungannya dengan exercise price, ya. Kalau future dan forward itu sesuai dengan tanggal kontraknya, ya, dan harus dilaksanakan, harus diselesaikan kontraknya, ya, karena future dan forward itu merupakan kewajiban, sedangkan option merupakan pilihan. Jadi yang ada exercise price, ada exercise date-nya itu adalah option. Future dan forward itu tidak ada exercise price, tidak ada exercise date-nya, tapi yang ada adalah tanggal kontrak, ya itu. Oke, kemudian satu lagi tadi, oke ini tambahan saja ya. Kemudian satu lagi yang dari Mas Sahril tadi, ya, kalau saya melihat untuk yang kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan terjadi beberapa kali pembengkakan biaya, ya. Kalau menurut saya itu karena miskalkulasi, ya, salah hitung. Awalnya pemerintah Jokowi itu mengatakan dananya tidak dari APBN, ya, dalam jumlah yang sudah disepakati, tapi dalam perjalanan ada pembengkakan. Akhirnya dibuat keputusan Presiden, dana untuk tambahan itu diambilkan dari APBN. Kalau menurut saya, ya, yang terjadi adalah miskalkulasi berapa kos yang diperlukan untuk membangun jalur kereta api cepat itu. Oke. Nah, karena kalau dalam kontrak konstruksi jangka panjang,
begitu sudah tanda tangan kontrak, harusnya itu sudah tanggung jawabnya si kontraktor, ya. Pemerintah nggak ada urusan lagi. Perkara kontraktor itu mau melakukan hedging atau tidak, ya urusan kontraktor itu, ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan apa yang terjadi itu adalah miskalkulasi penentuan kos konstruksi jangka panjang, ya. Jadi ya sebenarnya kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam kesalahan itu. Tapi saya nggak tahu secara politis, harusnya kalau sudah kontrak, pihak kontraktor yang menyelesaikan pembekakan itu mereka yang tanggung. Tapi saya nggak tahu kenapa kok ini pemerintah yang harus menanggung. Ya, saya nggak tahu apa yang ada di balik itu, saya nggak punya informasi yang cukup, ya. Kenapa kontrak konstruksi jangka panjang si pemberi kontraknya juga harus bertanggung jawab? Harusnya enggak, ya. Itu. Oke, saya kira itu ya, kita sudah bahas panjang lebar. Nanti kalau ada yang masih kurang puas ya bisa tanyakan lagi ke penyaji atau ke dalam grup. Oke, kita punya 1 jam terakhir untuk penyaji artikel menyampaikan artikelnya. Terima kasih untuk penyaji bab tadi. Untuk artikel apa ini? Lulu Lisdiani dan Hanifah Zulfa Fadila. Silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Saya izin sebentar ambil minum. Oke, silakan. Silakan. Ya, baik. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Einstein yang beranggotakan saya sendiri, Lulu Lisdiani, dengan nomor mahasiswa 122100770 dan Hanifah Zulfa Fadila dengan nomor mahasiswa 00791 akan mencoba untuk menjelaskan artikel yang berjudul analisis perbandingan penggunaan forward contract hedging dengan metode lindung nilai lainnya dalam meminimalisir risiko exposure transaksi dengan studi kasus pada perusahaan sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Oke, sebelum lanjut Mbak Lulu, saya ingin mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada ya, meminimalisir itu nggak ada. Saya mau tanya, maksimalisir ada nggak? Pernah dengar maksimalisir nggak? Nggak ada ya. Jadi bahasa Indonesia itu tidak ada minimalisir, nggak ada maksimalisir. Yang ada ini bukan salah saudara, saya cuma menunjukkan aja kalau buat judul ke depan pakai kata itu adalah meminimalkan atau memaksimalkan. Ya, nggak ada meminimalisir. Oke, baik, silakan lanjut. Ya. Slide selanjutnya, Mbak. Oke. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau latar belakang dari artikel ini, yaitu globalisasi merupakan gerbang pembuka kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga menjadikan peluang yang sangat menguntungkan bagi masing-masing negara. Globalisasi dapat menjadi media pasar terbuka yang mensyaratkan adanya perdagangan internasional, yaitu berupa ekspor dan impor.
Aktivitas ekspor-impor yang terjadi dalam perdagangan internasional berdampak pada penggunaan mata uang yang beragam sehingga perusahaan akan mengalami resiko fluktuasi pergerakan kurs valuta asing yang terjadi di pasar uang. Artinya, setiap perubahan kurs valuta asing, baik menguat maupun melemah, akan berpengaruh pada jumlah kas yang akan dikeluarkan atau diterima perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pihak manajemen atau perusahaan yang melakukan perdagangan internasional harus dapat memprediksi pergerakan kurs di masa yang akan datang agar terhindar dari resiko exposure transaksi. Nah, resiko exposure transaksi sendiri merupakan exposure yang terjadi karena perusahaan melakukan perjanjian tertentu sehingga menimbulkan perubahan kurs yang rentan terhadap sejumlah nilai mata uang asing. Aktivitas impor kaitannya dengan pergerakan kurs valuta asing menarik untuk diteliti karena hal ini memiliki kaitan dengan jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar utang-utangnya dalam mata uang asing. Slide selanjutnya, Mbak. Dalam persaingan global saat ini, salah satu cara yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan ketidakpastian arus kas dalam perdagangan internasional adalah dengan menggunakan hedging atau lindung nilai. Nah, untuk hal tersebut sudah dilakukan beberapa penelitian. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian. Sedangkan untuk artikel ini, itu terutama mengacu pada penelitian Hanifa pada tahun 2020, yaitu tentang studi komparatif penggunaan teknik forward contract hedging, money market hedging, dan currency option hedging dalam meminimalisasi pembayaran hutang impor atas perubahan kurs. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hanifa yaitu terletak pada objek penelitian. Jika Hanifa menggunakan objek pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019, sedangkan penelitian ini menggunakan objek yang mendapatkan kebijakan stimulus non-fiskal yang berkaitan dengan ekspor-impor dan stimulus fiskal pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Slide selanjutnya. Kemudian terdapat 7 sektor perusahaan yang terimplikasi kebijakan stimulus non-fiskal yang berkaitan dengan ekspor-impor dan 19 sektor perusahaan yang terimplikasi kebijakan stimulus fiskal menurut pemerintah. Namun, berdasarkan pembagian sektor di Bursa Efek Indonesia, dari ke-19 dan ke-7 sektor tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, serta industri barang dan konsumsi. Berdasarkan apa yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan antara penggunaan teknik forward contract hedging dengan currency option hedge dan money market hedge dalam meminimalisasi exposure transaksi nilai hutang impor pada perusahaan di sektor pertanian, pertambangan, industri dan kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi pada tahun 2020. Slide selanjutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang telaah pustaka atau tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesisnya. Yang pertama, teori yang digunakan adalah manajemen risiko. Aktivitas suatu badan usaha atau perusahaan pada dasarnya tidak dapat terlepas dari aktivitas mengolah risiko. Risiko akan selalu timbul ketika perusahaan melakukan bisnis domestik maupun internasional. Sedangkan risiko itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Dan manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Teori yang kedua adalah nilai tukar. Nilai tukar adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Kemudian ada valuta asing. Perdagangan antar negara akan menggunakan mata uang asing yang beragam sehingga sebagai alat transaksinya. Nah, mata uang asing tersebut dapat disebut dengan valuta asing. Valuta asing atau foreign exchange diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Slide selanjutnya, Mbak. Kemudian teori yang dipakai selanjutnya adalah exposure terhadap perubahan kurs. Exposure valuta asing merupakan perubahan potensi terhadap
terhadap perubahan probabilitas, profitabilitas, arus kas, dan nilai pasar perusahaan karena terdapat perubahan nilai tukar, atau seberapa jauh perusahaan dipengaruhi oleh perubahan kurs valuta asing secara umum. Nah, untuk exposure ini dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada exposure transaksi, yaitu merupakan risiko terganggunya aliran kas perusahaan di masa mendatang akibat fluktuasi kurs valuta asing. Kemudian ada exposure akuntansi yang merupakan seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dan neraca suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs valuta asing. Dan yang terakhir ada exposure ekonomi yang dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh nilai perusahaan, yaitu diukur dengan nilai sekarang dari harapan aliran kas dan akan berubah bila kurs valuta asing berubah ke arah yang tidak diharapkan. Slide selanjutnya, Bu. Kemudian ada hedging atau lindung nilai yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian sebagai akibat fluktuasi kurs valuta asing dengan melakukan rekayasa finansial. Nah, yang untuk hedging ini, yang pertama itu ada forward contract hedging yang didefinisikan sebagai perjanjian antara suatu perusahaan dengan bank komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu yang disebut dengan kurs forward pada tanggal tertentu di masa depan. Kurs forward yang paling umum berlaku adalah 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 hari, sampai dengan 12 bulan dari waktu kesepakatan. Slide selanjutnya, Mbak. Terus. Sebelumnya, Mbak. Oke. Nah, berdasarkan rumus di atas dapat disimpulkan apabila forward rate-nya lebih besar daripada spot rate atau valuta asing yang di forward kontrak mengalami apresiasi atau menghasilkan bilangan positif, yang berarti bahwa forward kontrak valuta asing tersebut dilakukan dengan forward kontrak premium. Sedangkan apabila forward rate-nya kurang dari spot rate atau valuta asing di forward kontrak mengalami depresiasi atau menghasilkan bilangan negatif, yang berarti bahwa forward kontrak valuta asing tersebut dilakukan dengan forward kontrak diskon. Slide selanjutnya, Mbak. Kemudian ada money market hedging, yaitu suatu teknik hedging yang dilakukan dengan cara meminjam dan meminjamkan dua mata uang secara simultan. Penggunaan teknik money market hedging pada hutang luar negeri yaitu dengan cara perusahaan membuka deposito jangka pendek dalam valuta asing yang dibutuhkan di masa depan bagi perusahaan yang memiliki kelebihan kas. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, menentukan besarnya nilai hutang falas pada saat jatuh tempo, kemudian mencari nilai sekarang atau present value dari hutang tersebut dengan tingkat suku bunga deposito mata uang asing dan mengkonversikan ke mata uang domestik. Yang ketiga, meminjam uang dari mata uang domestik sebesar nilai sekarang dari hutang yang telah dikonversikan ke dalam mata uang domestik, sehingga dapat menginvestasikan uang tersebut ke dalam mata uang asing, dan pada saat hutang jatuh tempo, investasi tersebut akan dapat menutupi hutang dalam mata uang asing tersebut. Kemudian untuk langkah yang terakhir adalah membayar pinjaman ditambah dengan bunga pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, ada currency option hedging, yaitu perjanjian yang memberikan hak kepada pemiliknya, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga tertentu selama periode waktu tertentu. Nah, untuk opsinya itu ada opsi call atau call option, yaitu memberikan hak kepada pemilik untuk membeli aset pada harga tebus. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan call option karena perusahaan membeli aset dalam jumlah tertentu dengan harga dan pada periode tertentu. Slide selanjutnya. Nah, untuk kerangka teoritisnya, yaitu berdasarkan uraian mengenai pengujian dari penelitian ini, maka dapat digambarkan bagan untuk menggambarkan pengujian beda rata-rata grup sampel yang terdiri dari lebih dari 2 kategori yang akan dilakukan. Nah, yang berikut ini adalah merupakan kerangka uji beda rata-rata grup sampel yang terdiri dari 2 kategori pada penelitian ini. Selanjutnya untuk pengembangan hipotesisnya, antara forward contract dengan money market hedging menggunakan suku bunga dalam melakukan kalkulasinya. Perubahan suku bunga sangat berpengaruh terhadap nilai tukar dalam sekuritas asing.
Tentunya hal ini akan mempengaruhi nilai tukar mata uang, sehingga tingkat suku bunga suatu uang sehingga semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, maka akan semakin tinggi pula permintaan mata uang negara tersebut. Namun, jika perusahaan memilih menggunakan currency option hedging untuk melindungi transaksi kewajiban valuta asingnya, perusahaan dapat membeli opsi untuk valuta asing mendominasi kewajiban dalam jumlah tertentu dengan harga tertentu selama periode tertentu. Sehingga semakin rendah strike price dari nilai kurs spot, maka nilai hutang impor yang dibayarkan akan semakin sedikit. Maka hipotesis yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini adalah terdapat perbedaan penggunaan forward contract hedging dengan metode lindung nilai lainnya. Next. Nah, untuk metode penelitiannya, populasi dan sampel penelitiannya menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, khususnya pada sektor yang terimplikasi kebijakan stimulus non-fiskal dan stimulus fiskal, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri, dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi pada tahun 2020. Data jenis dan sumber datanya yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan interim yang tersedia pada web Bursa Efek Indonesia dan web resmi selama periode 2020 untuk mencari laporan keuangan masing-masing perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini, dan web resmi Bank Indonesia untuk mencari data terkait suku bunga deposito Indonesia, suku bunga deposito Amerika Serikat, serta kurs spot. Untuk teknik pengumpulan datanya, menggunakan dokumen berupa laporan keuangan perusahaan interim yang diperoleh dari web resmi Bursa Efek Indonesia, web resmi IDN Finansial selama tahun 2020, dan web resmi Bank Indonesia. Slide selanjutnya. Sedangkan metode analisis data yang digunakan, yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan data. Kemudian ada uji normalitas, pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang diuji memiliki data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji homogenitas yang dilakukan untuk membuktikan dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau tidak. Dan yang terakhir adalah uji ANOVA atau Analysis of Variance, yang merupakan jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata grup sampel yang terdiri dari lebih dari dua kategori. Slide selanjutnya. Kemudian untuk analisis artikel dari pendahuluan sampai dengan metode yang bisa kelompok kami sajikan, yang pertama, tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas dan konsisten, motivasi dan latar belakang dalam penelitian ini dijelaskan dengan baik. Peneliti berpendapat bahwa perbedaan antara penggunaan teknik forward contract hedging dengan currency option hedge dan money market hedge dalam meminimalisir exposure transaksi nilai hutang impor. Oleh karena itu, peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian ini. Kemudian, penelitian ini terdapat cakupan dari penelitian sebelumnya yang berbentuk narasi dan cukup komprehensif yang memberikan tinjauan singkat mengenai analisis perbandingan hutang impor menggunakan forward contract hedging dengan metode lindung nilai lainnya. Peneliti juga secara kritis telah mengevaluasi penelitian sebelumnya dan menyajikan analisis yang tidak bias. Kemudian landasan teori pada penelitian ini dapat menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Teori-teori yang diadaptasi dan dikembangkan dalam penelitian ini juga sesuai dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. Dan yang terakhir, desain penelitian dan prosedur pengambilan sampel juga sudah tepat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat malam Pak Egi, selamat malam teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai hasil penelitian. Untuk yang pertama, hasil uji statistik deskriptif. Nah, berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 ini, dapat diketahui bahwa perhitungan dengan metode forward contract hedging itu memiliki rata-rata
sebesar 143 miliar. Kemudian nilai utang impor terendahnya itu 158 juta. Kemudian untuk impor terbanyak atau maksimumnya itu sebesar 874 miliar. Sedangkan untuk standar deviasinya itu cukup jauh dari rata-rata ya, menunjukkan jauhnya simpangan data dari MEAN itu sebesar 224 miliar. Kemudian untuk currency option hedging dan money market hedging bisa teman-teman lihat di sini. Dan nanti mungkin teman-teman juga bisa membaca di artikel yang sudah saya bagikan karena untuk menghemat waktu. Kemudian yang selanjutnya itu ada hasil uji normalitas. Nah, dari tabel 4.4 ini bisa kita ketahui bahwa nilai signifikansinya itu baik dari forward contract hedging, kemudian currency option hedging, dan money market hedging itu sama-sama 0,000, yang mana nilai ini itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa data penelitian ini itu tidak terdistribusi dengan normal. Kemudian untuk uji homogenitas, hasil dari uji homogenitas bisa teman-teman lihat di tabel 4.5 ini sebesar 0,877, sehingga dapat disimpulkan data yang diuji itu bersifat homogen karena nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, data yang bersifat homogen ini menunjukkan dua atau lebih kelompok data sampel itu berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Kemudian yang selanjutnya, ini ada uji ANOVA atau uji hipotesisnya. Dari tabel 4.6 ini, bisa teman-teman lihat di sini nilai signifikansinya 0,011, yang mana nilai signifikansi tersebut itu kurang dari 0,05. Itu berarti terdapat perbedaan penggunaan forward contract hedging dengan metode lindung nilai lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis penelitian ini terdukung. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan forward contract hedging dengan lindung nilai lainnya. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan forward contract hedging dengan yang pertama currency option hedging dulu. Nah, mengapa bisa ada perbedaan nilai utang impor ketika perusahaan menggunakan forward contract hedging dengan currency option hedging? Nah, di sini teman-teman bisa lihat forward contract hedging ini nilai utang impornya lebih besar daripada currency option hedging. Ini nilainya 6,8 triliun, sedangkan currency option hedging nilainya 6,3 triliun. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada saat perusahaan menggunakan forward contract hedging, ternyata kurs forwardnya ini memiliki nilai yang lebih besar daripada kurs spot pada saat jatuh tempo. Nah, kurs spot yang lebih rendah itu kan menandakan bahwa mata uang rupiah itu mengalami penguatan atau mengalami apresiasi terhadap mata uang dolar di sini ya. Sehingga ketika perusahaan mengadakan kegiatan impor, seharusnya perusahaan itu membayar utangnya lebih rendah karena tadi nilai tukar rupiahnya menggunakan atau melakukan forward contract hedging yang mana kurs forwardnya itu lebih besar sehingga jumlah yang dibayar perusahaan itu juga lebih besar untuk menyelesaikan forward contract hedging. Nah, tadi dari sisi forward contract-nya, kalau dari sisi
currency option hedging-nya itu bisa lebih rendah karena nilai strike price-nya itu lebih rendah daripada kurs spot. Nah, artinya jika perusahaan memanfaatkan option, perusahaan akan membayar utangnya lebih rendah daripada jumlah jika perusahaan tidak melakukan option, karena strike price-nya itu kan lebih rendah dari kurs spot. Kemudian yang selanjutnya itu untuk yang ini tadi bisa kita simpulkan bahwa currency option hedging itu bisa lebih efektif untuk meminimalkan resiko exposure transaksi sebesar 554 miliar. Kemudian yang selanjutnya itu perbedaan penggunaan forward contract hedging dengan money market hedging. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa nilai utang forward contract yang dibayarkan perusahaan itu bisa lebih besar karena kurs forward-nya itu lebih besar daripada kurs spot pada saat jatuh tempo. Nah, sedangkan money market hedging ini sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, dalam penelitian ini, perbedaan money market hedging itu bisa lebih kecil karena tingginya suku bunga rupiah terhadap dolar. Jadi, suku bunga di Indonesia ini lebih tinggi. Nah, semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, maka akan semakin tinggi pula permintaan mata uang negara tersebut. Maka, jika suku bunga rupiah itu tinggi, maka permintaan mata uang rupiah juga akan tinggi, sehingga rupiah akan terapresiasi dan bisa membayar utang impornya itu lebih sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa money market hedging ini lebih efektif untuk meminimalkan resiko exposure transaksi sebesar 380 miliar. Kemudian yang selanjutnya tadi sudah dijelaskan. Untuk money market hedging, ini jika perusahaan melakukan money market hedging, nilai utangnya itu akan sebesar 6,5 triliun. Sedangkan apabila perusahaan melakukan currency option hedging, nilai utang impornya sebesar 6,3 triliun. Nah, di sini currency option hedging itu lebih efektif untuk meminimalkan resiko exposure transaksi sebesar 174 miliar. Nah, untuk kesimpulannya itu yang pertama, metode currency option hedging ini dianggap metode yang paling efektif dan efisien untuk menghitung pelunasan utang impor atau utang usaha dalam mata uang asing atau US dollar apabila dibayar dengan mata uang rupiah. Nah, metode perhitungan ini diterapkan untuk perusahaan sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama kuartal 1 sampai kuartal 3 pada tahun 2020. Nah, kemudian untuk terkait dengan hipotesisnya, itu kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata antara perusahaan yang melakukan hedging dengan menggunakan teknik forward contract hedging dibandingkan dengan currency option hedging. Kemudian terdapat perbedaan rata-rata perusahaan yang melakukan hedging dengan menggunakan teknik forward contract hedging dibandingkan dengan money market hedging. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan rata-rata antara perusahaan yang melakukan hedging dengan menggunakan teknik money market hedging dibandingkan dengan currency option hedging, itu menghasilkan perbedaan rata-rata yang signifikan. Untuk keterbatasannya, menurut penulis itu karena waktu pengambilan periode data untuk menghitung dengan metode lindung nilai lainnya itu terbatas, sehingga yang dihitung hanya 3 jenis metode hedging saja. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya itu diharapkan dapat menambah jenis metode lindung nilai lainnya seperti swap. Kemudian menurut kami kelemahan penelitian yang ada adalah
sampel yang diteliti atau sampel perusahaan yang diteliti itu terlalu sedikit, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak sehingga lebih representatif. Kemudian yang kedua, ini juga terkait sampelnya tadi ya, karena sektor perusahaan yang